أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Saudara sekalian rahimakumullah, kita teruskan pembicaraan kita mengenai akhir zaman dan khususnya kita sedang membicarakan tema Zuhur Al-Mahdi, menyambut hadirnya Al-Mahdi. Dan kita sekarang sedikit menzoom ya, memfokus pembicaraan kita kepada proses pembaiatan paksa Al-Mahdi. Ya, ini pertanyaan penting harus kita ajukan, mengapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan? Sebelumnya, mari kita kembali mengingat bahwa kehadiran Al-Mahdi akan menjadi turning point, titik balik berpisahnya atau berlalunya babak keempat perjalanan sejarah umat Islam menuju masuknya ke babak kelima perjalanan umat Islam. Dan kita tahu bahwa babak keempat itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sedangkan babak kelima adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Nah, sementara babak keempat itu adalah babak di mana kita hidup sekarang ini, babak yang penuh dengan fitnah, yang sampai-sampai Nabi mengatakan ya, kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini tentu sangat sulit membayangkan proses kaderisasi pembentukan pemimpin muslim itu bisa berjalan secara optimal, tidak mungkin ya. Sedangkan kita kalau belajar sejarah, kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin terbaik ini, Khulafa ar-Rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bukan saja mereka terbimbing oleh Allah dalam hal kepemimpinan mereka, tapi mereka ini adalah sosok-sosok yang jelas-jelas dikategorikan sebagai mubasysyirina bil jannah, telah diberi kabar gembira oleh Nabi SAW akan menjadi penghuni surga. Artinya apa? Artinya memang generasi ya para sahabat ini, sebagaimana kata Nabi, adalah khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maka siapapun pada hakikatnya di generasi para sahabat itu ya layak sekali menjadi pemimpin umat ini. Tetapi kita sekarang ini akan menyongsong babak kelima, babak yang mirip penyebutannya dengan babak kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Sementara baru saja dilewati atau dilaluinya babak keempat yang merupakan the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada nabi di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada proses tarbiyah nabawiyah yang benar-benar asli sebagaimana dahulu Nabi mentarbiyah langsung para sahabat ya. Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rashidah pertama, itu ditarbiyah langsung oleh Nabi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka ini semua adalah ya tulab, ya murid-murid langsung, anak didik langsung Nabi Muhammad SAW. Sementara kita sekarang hidup di era centang perenang, ya tidak jelas ya kondisi umat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat terpuruk ya. Kita sedang kondisinya babak belur. Nah, lalu bagaimana kira-kira kemunculan pemimpin itu? Tentunya karena tidak ada lagi nabi, karena tidak ada lagi proses tarbiyah nabawiyah sebagaimana dahulu kala, ya tidak mungkin itu berulang kembali ya. Maka penetapan pemimpin itu sangat amat wajar jika langsung Allah Ta'ala yang memutuskannya, menetapkannya. Karenanya kita mengenal gelar Al-Mahdi itu bukan saja bermakna laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah, tetapi juga laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan spesial sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Karenanya kalau kita baca hadis-hadis mengenai pembaiatan Al-Mahdi, ya, dia itu berlangsung dengan paksaan, ya,
yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya sedangkan dia dalam keadaan tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Jadi dia dibaiat paksa, ya. Lalu siapa yang membaiat mereka? Siapa yang membaiat beliau ini, Al-Mahdi ini? Yang membaiatnya adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah, ya, yang terdiri dari jumlah yang kata Nabi mithlu ahli Badar, seperti jumlah pasukan perang Badar, yaitu 313 orang kurang lebih, ya. Dan mereka ini kumpulan orang-orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, laisat lahum mana'atun wala adadun wala uddatun. Mereka tidak memiliki proteksi imunitas, ya. Mereka bukan pejabat-pejabat tinggi yang punya kekebalan diplomatik, ya. Mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima-panglima militer negara-negara tertentu, tidak. Mereka bukan pejabat-pejabat formal, tapi mereka adalah orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, dari tengah umat ini yang memang selama ini punya kepedulian terhadap permasalahan umat ini dan kepedulian terhadap permasalahan hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, sehingga Allah pertemukan mereka, Allah datangkan mereka pada waktu yang tepat, pada lokasi yang tepat, yaitu Masjidil Haram, ya, di depan Ka'bah, ya kan, untuk kemudian Allah persatukan hati mereka. Allah buat mereka memiliki kemufakatan, kesepakatan hati untuk menunjuk laki-laki ini, ya, sebagai pemimpin mereka, ya. Sehingga dikatakan dalam hadisnya, sewaktu dia akan dibaiat, dia menolak, ya. Lalu mereka karena sangat yakin inilah laki-laki tersebut, mereka justru sampai mengeluarkan ancaman bunuh, ya. Kalau engkau menolak, ya, pembaiatan yang kami lakukan, kami akan pukul tengkukmu. Itu adalah istilah, kami akan bunuh engkau, ya. Jadi diancam bunuh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa dia perlu dibaiat dengan paksaan, ya? Setidak-tidaknya ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi sebagai laki-laki yang ditunjuk Allah, ya, untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya umat Islam di akhir zaman, yang akan mengajak umat ini keluar dari zulumat, ya, mulkan jabariyah, kegelapan era raja-raja yang memaksa ini, menuju nur khilafah ala manhajun nubuwah, cahaya kehidupan di bawah naungan kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Tentunya dia adalah seorang laki-laki yang beriman, ya. Dan ciri khas orang beriman yang benar imannya adalah dia sadar diri bahwa dia tidak boleh memiliki ambisi kepemimpinan, ambisi kekuasaan, ya. Seorang mukmin sangat faham hadis Nabi yang mengatakan al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu adalah potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia menolak karena sadar bahwa tidak boleh seorang mukmin itu memiliki ambisi kepemimpinan, ya. Beda sekali dengan manusia-manusia produk babak keempat ini, semua berlomba-lomba, berambisi ingin menjadi penguasa, ingin jadi pemimpin, ya. Dengan cara apapun dia lakukan, kampanye dan sebagainya dia lakukan, ya. Dia keluarkan biaya sebesar-besarnya untuk bisa mendapatkan posisi di tengah hati masyarakat agar mau memilihnya sebagai pemimpin. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Orang yang beriman justru sangat khawatir dengan, ya, amanah jabatan kepemimpinan itu. Itulah sebabnya Al-Mahdi, ya, termasuk menolak untuk dibaiat. Padahal yang memilihnya adalah sejumlah orang yang sudah terlihat dari wajah-wajah mereka ini orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang jujur, ya, siddiqin, salihin, ya. Nah, yang kedua analisanya, Al-Mahdi perlu dibaiat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi. Mengapa skenario Allah dibuat sedemikian rupa? Karena Allah Ta'ala ingin memelihara Al-Mahdi. Bisa dibayangkan kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu pula kalau dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh-musuh Islam cepat atau lambat juga akan tahu, mendeteksi inilah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dan kalau musuh-musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu mereka akan langsung merancang program assassination, ya, program untuk membunuhnya. Nah, jadi dengan Al-Mahdi sendiri tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, orang lain pun tidak tahu, kemudian musuh-musuh Islam juga tidak tahu, maka dia terpelihara. Lalu bagaimana 313 orang ini bisa tahu? Nah, ini adalah langsung tadbir Rabbani. Ini adalah rekayasa Rabbani, rekayasa Allah Ta'ala. Karenanya disebutkan
dalam sebuah hadis sahih ya, riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad, al-mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait ya, diislah, diperbaiki oleh Allah ya keadaannya dalam satu malam. Masya Allah Ta'ala ya. Di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, ketika Al-Mubayyad mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ini bukan berarti sebelum Al-Mahdi dibayat, sebelum dia kemudian disepakati menjadi pemimpin umat ini, dia adalah orang yang banyak maksiatnya, dia adalah orang yang banyak terlibat dengan kemungkaran dan kezaliman. Bukan, dia orang soleh selama ini, cuma kesolehannya selama ini tidak kemudian serta-merta menjadikan dirinya memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi pemimpin. Tetapi pada malam tertentu itu, ketika Allah mengislahnya, memperbaikinya, tiba-tiba keesokan harinya dia tampil sebagai seorang laki-laki yang memiliki capability, memiliki kapasitas, memiliki kesanggupan yang mumpuni untuk menjadi pemimpin kaum beriman. Nah, jadi uniknya seperti itu, bahwa Al-Mahdi benar-benar sosok yang sebelumnya tidak diduga oleh banyak orang, dia inilah Al-Mahdi. Ya, tetapi bagi kalangan tertentu yang memiliki kedalaman ilmu, yang memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, mereka mungkin sudah menduga-duga, mereka mungkin sudah bisa meraba-raba. Nah, sampai pada hari di mana Allah kumpulkan mereka, orang-orang alim ini, orang-orang soleh ini, di suatu tempat yang Masya Allah, yang merupakan salah satu tempat tersuci di muka bumi, yaitu di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Mereka kemudian dipersatukan hatinya, ya, disepakatkan hati mereka ya kan, untuk kemudian memilih laki-laki ini, mengangkat laki-laki ini sampai ke tingkat pengangkatannya, pembaiatannya bernuansa paksaan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan cara demikian, ya, siapa yang bisa menyangka bahwa laki-laki inilah Al-Mahdi? Ya, tidak ada yang bisa menyangka. Dan ketika peristiwa ini akhirnya terkabarkan kepada pihak lain, ya, maka serta-merta ada satu pasukan dari arah Syam yang memusuhi Al-Mahdi, ya, dikirim untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan ini yang melewati jalur darat, ya, dari arah Syam, sudah melewati Madinah, belum sampai ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah, di satu wilayah yang mencakup Zulhulaifah, tempat mikot, tempat orang berihram, ya. Di wilayah itu disebutkan sebagai Al-Baida, ya, gurun pasir, ya. Di situ terjadi khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman bumi di Jazirah Arab, yang sekaligus membenamkan pasukan jahat yang ingin memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi ini. Dan begitu peristiwa pembenaman pasukan ini terkabarkan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, serta merta mereka pun menjadi sadar dan yakin Al-Mahdi sudah hadir. Dan ini berarti perintah Nabi sudah berlaku pada pundak setiap muslim, bahkan muslimah. Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Apabila kalian melihat tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejak saat itu kaum muslimin, mukminin yang faham akan segera berbondong-bondong datang untuk melakukan pembaiatan di depan Ka'bah. Dan ini bahkan mencakup kaum muslimin yang bukan sembarangan, tetapi mereka Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Iraq, dari Syam, dari Irak, yang berarti mereka mujahidin, sudah berpengalaman berjihad fisabilillah. Yang menyebabkan Al-Mahdi gelombang kedua pembaiatannya adalah mencakup angkatan perang yang siap menjadi pembela, ya, dinullah, pembela al-Islam, termasuk pembela pemimpin mereka Al-Mahdi. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, menjadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan terutama di masa-masa seperti sekarang ini, jika Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda demi tanda bahwa Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, semoga kita termasuk yang Allah mudahkan, Allah izinkan, Allah pilih sebagai bahagian dari Jaisyul Mahdi, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.